Sampai jumpa kembali khusus kelas 11 IPS. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita masih seputar integrasi ya. Perlu kita ketahui bahwa integrasi ini berasal dari kata integrar. Integrar artinya menyatu, utuh, menyeluruh ya. Jadi faktor apa yang mempengaruhi terjadinya integrasi sosial? Nah, itu mau kita bahas sekarang. Yang pertama, adanya hegemonitas kelompok. Kata hegemoni ini artinya adanya suatu pengaruh, ya, pengaruh dari orang atau kelompok tertentu sehingga karena pengaruhnya itu sehingga orang bisa bersatu, berkumpul atau membentuk suatu kelompok. Maka saya buat contoh di sini seperti pengaruh presiden kita yang pertama, Soekarno dulu, begitu sangat dicintai oleh rakyat, maka dari Sabang sampai Merauke boleh dikatakan semua pendukungnya. Nah, presiden kita yang sekarang misalnya, banyak pengaruhnya Jokowi ini sehingga bangsa Indonesia kebanyakan memilih dia, ya. Maka pengaruh seseorang itu sangat sangat menentukan ya membentuk suatu kelompok yang besar. Begitu juga pemilik partai, tokoh besar agama dan sebagainya. Jadi faktor orangnya, hegemoninya, kira-kira begitu. Itulah faktor yang pertama. Yang kedua, besar kecilnya kelompok masyarakat. Artinya semakin banyak kelompok ya yang mendukung, sama misalnya seperti masa revolusi 1998. Ini saya ambil gambar dari situ. Yang seperti sekarang ini ada terjadi di Myanmar, ya. Maka kelompok kecil atau kelompok besar mereka saling mendukung, maka akan tercapai tujuan itu. Maka semakin besar kelompoknya, pendukungnya, ya semakin tercapai tujuannya. Maka besar kecilnya kelompok masyarakat sama menentukan suatu integrasi, ya. Jadi misalkan kalau di sini ada disebut relasi primer, ada juga relasi sekunder. Relasi primer artinya hubungan yang sangat pribadi, sangat informal, dan sangat kompak. Kita bayangkan bersatunya masyarakat ini semuanya untuk menggulingkan pada masanya pemerintahan Orde Baru 1998, jadi akhirnya terjadi revolusi 1998 dan melahirkan era yang baru, yaitu reformasi. Nah, kemudian faktor ketiga adalah perpindahan fisik. Adanya perpindahan fisik ini baik kelompok atau perorangan akan melemahkan integrasi. Sama halnya, saya ambil gambar ini adalah gambar orang-orang yang berpindah secara fisik atau dinamakan imigran. Sekarang ini banyak orang-orang Afrika yang pindah secara ilegal hanya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ya otomatis kalau berpindah nanti masyarakat dari sana semakin lemah mereka karena penduduknya sudah berlarian semua, ya. Jadi ya, suatu ketika kan membubar negara itu, seperti itu. Yang keempat, efisiensi dan komunikasi. Efisiensi itu bisa dikatakan bagaimana efisiennya atau baiknya suatu komunikasi antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya, ya. Maka integrasi dalam suatu kelompok ini merupakan fungsi efisien komunikasi di antara para anggota. Jadi saya ambil gambar ini misalnya, ya, efisiensi hubungan masyarakat dengan Jokowi karena memang
seseorang itu kan dilihat dulu jejak rekam sebelumnya. Apakah dia baik atau tidak, maka masyarakat menjalin efisiensi hubungan dengan ya calon pemimpin itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kalau memang dari jejak rekamnya nggak bagus, ya pasti nggak dipilih lagi seperti itu ya. Baik, sekarang kita masuki yang namanya faktor pendorong dan penghambat terjadinya integrasi sosial. Maka secara singkat kita simpulkan, yang mendorong terjadinya integrasi sosial itu dilatar belakangi oleh faktor sejarah, ya sejarah nenek moyang misalnya, sejarah kelompok, sejarah bangsa misalnya, nah, sangat mendukung itu, mendorong integrasi karena satu keturunan, karena satu asal tempat tinggal, karena satu agama, itulah ini sejarah ini. Nah, Sumpah Pemuda, iya, integrasi nasional kita sekarang ini artinya latar belakangnya karena sudah dimulai dengan adanya Sumpah Pemuda, tidak lagi berbeda-bedakan, adanya pemuda Jawa, pemuda Sulawesi, pemuda Batak, pemuda Betawi, tapi menjadi pemuda Indonesia. Ya, ini latar belakangnya. Nasionalisme ini artinya rasa cinta akan tanah air didukung oleh seluruh masyarakat. Jadilah integrasi nasional kita. Persamaan bahasa, ya, bahasa itu salah satu untuk menjalin kebersamaan karena memang saling mengerti sehingga kelompok itu bisa menyatu karena dipersatukan oleh bahasa yang sama. Nah, itu bagian dari isi Sumpah Pemuda. Mengaku satu bahasa itu bahasa Indonesia. Faktor penghambat integrasi sosial, nah, yang pertama fanatisme kelompok, ya, fanatisme kelompok yang paling benar, kelompok yang lain tak benar, itu suatu fanatisme itu, ya. Artinya fanatisme itu dalam arti yang negatif. Adanya ketidakadilan sosial, ya karena di antara pemimpin tidak memperlakukan masyarakatnya secara tidak adil, ya maka masyarakat akan berontak seperti itu. Persepsi yang salah mengenai otonomi daerah, ya, persepsi yang salah ini dilakukan secara berbeda, di mana pemimpin daerah menjadi merasa raja yang merdeka sepenuhnya, ya, jadi sesuka hatinya. Jadi otonomi daerah sebenarnya bagus, ya. Tapi pada kenyataannya banyak orang menyalahgunakan menjadi raja-raja kecil. Jadi kekuasaannya jadi tidak terbatas, ya. Ada intervensi asing. Intervensi ini maksudnya adalah campur tangan. Campur tangan ini akhirnya namanya mencampuri urusan dalam negeri. Siapa-siapa pun kalau sudah dicampuri oleh asing belum tentu jadi bagus, ya. Jadi penghambat integrasi itu. Nah, ini kalau dicampur tangani oleh asing, ya otomatis nanti hasilnya tidak baik. Karena mereka akan menentukan banyak hal dalam kelompok yang diintervensi itu. Yang terakhir, hilangnya rasa bangga sebagai sebuah bangsa. Ya. Rasa bangga ini karena apa? Lebih bangga dengan orang lain, bangga dengan budaya orang lain, tidak bangga dengan diri sendiri. Ya. Jadi artinya dia selalu mengagung-agungkan orang, tapi dirinya direndah-rendahkan. Nah, inilah salah satu faktor penghambat. Jadi bangsa Indonesia apakah begitu? Atau Anda tanya sendiri, Anda lebih sukakah dengan lagu barat atau dengan lagu daerahmu? Lebih suka dengan nama-nama barat dengan nama-nama budayamu? Nah, jawab sendirilah ya. Apakah Anda sebagai pendorong atau penghambat integrasi sosial? Oke, jadi sampai di situ dulu pertemuan kita. Camkan baik-baik. Nanti catatkan dalam catatanmu materi ini,
gambar-gambarnya tidak perlu kau gambar, tidak perlu lihat saja gambarnya, apa hubungannya dengan keterangan. Nah, ini petunjuknya. Ingat, masa depanmu dibentuk pada hari ini, bukan besok. Oke, selamat berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama.